Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Abu Taki Maestino, alhamdulillah beliau sudah hadir di sini. Yang terhormat Bapak-bapak para dewan pembina, yang terhormat Bapak-bapak para dewan pengawas, Bapak-bapak dan ibu-ibu, rekan-rekan pengurus Masjid An-Nur Prapen Indah Surabaya, serta yang kami hormati para hadirin dan jamaah yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa berkumpul bersama dan dalam acara halal bihalal di pagi ini. Kami selaku Ketua Takmir Masjid An-Nur Prapen Indah mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu dalam acara halal bihalal ini. Semoga kegiatan ini menjadi sarana untuk mempererat tali persaudaraan dan meningkatkan kebersamaan di antara kita. Halal bihalal itu sendiri adalah tradisi yang indah dalam Islam, di mana kita saling bermaaf-maafan dan mempererat hubungan persaudaraan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita saling memaafkan atas segala kesalahan dan dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak. Semoga dengan saling memaafkan, hati kita menjadi bersih dan damai. Kami berharap acara halal bihalal ini dapat menjadi momentum untuk membangun komunikasi yang lebih erat antar sesama muslim, sesama jamaah masjid. Mari kita tingkatkan rasa persaudaraan dan kerjasama dalam berbagai bidang, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Sebelum mengakhiri, izinkan kami sedikit infokan bahwa tidak terasa masjid ini telah berdiri kurang lebih hampir 20 tahun, yakni dibangun tahun 2005 dan diresmikan 2007 oleh Wali Kota waktu itu Bapak Bambang Deha. Secara bertahap kami selalu berusaha meningkatkan baik sarana dan prasarana maupun kegiatan yang ada di masjid. Alhamdulillah, sampai sekarang Masjid An-Nur Prapen Indah ini sudah banyak dikenal baik oleh jamaah yang tempat tinggalnya jauh, apalagi yang dekat. Kami mohon doa restu kepada semua yang hadir ini agar kami sebagai takmir atau pelayan Allah diberi kesabaran dan istiqomah serta ketulusan dalam melayani para jamaah, sehingga kami bisa memberikan pelayanan yang optimal. Akhir kata, kami mewakili semua pengurus beserta jajaran Yayasan Masjid An-Nur Prapen Indah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak, Ibu, saudara-saudari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat
dan keberkahan dalam setiap langkah kita. Kami tidak panjang lebar, kami cukupkan sambutan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Muslim Haji Yasin Abdul Qadir Yusuf, kami ucapkan banyak terima kasih. Acara yang keempat yakni tausiah sekaligus doa dan akan dibawakan oleh Ustaz Abu Taqi Maestino Komite. Kepada Ustaz Abu Taqi Maestino Komite kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Amma ba'd. Saya juga diminta untuk memperkenalkan diri secara singkat. Saya biasa dipanggil dengan kunyah. Kunyah itu julukan atau gelar. Yang ini juga jumhur ulama mengatakan yang adalah sunnah, yakni Abu Taqi Maestino, biasa juga disingkat ATM. Adapun nama asli saya adalah Alexander Maciki Maestino Triono bin Triono Sundoro. Dan sebagian di sini ada rupanya teman-teman masa kecil saya. Saya biasa dipanggil Kiki, ya. Ada juga yang manggil Alex atau Nano. Saat ini jabatan atau amanah ummah kepada saya ada, alhamdulillah, dan ini insya Allah ada kaitannya dengan topik yang dititipkan kepada saya ini, ukhuwah Islamiyah dan kebaikan dan kebenaran dalam utamanya hubungan itu dan bermuamalah. Saat ini saya pengurus di LDK, Lembaga Dakwah Komunitas PW Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta. Dan juga di Dewan Dakwah Islamiyah DDII Jawa Timur sebagai juga di bagian Minang, saya ketua Daram, Dai Rantau Minang Jawa Timur, karena saya ini terjamin terlahirkan Jawa Minang, dengan sedikit Sumeneb, Arab dan lain-lain. Jadi untuk Nusantara Jaya. Kemudian saya juga peneliti ilmu perbandingan agama di Abdullah Wasi'an Foundation (AWF). Juga koordinator Komisi Nasional Anti Pemurtadan Jawa Timur.
dan Wakil Ketua Bidang Keagamaan dan Akhlak dan lain-lainnya di Perkumpulan para raja-raja dan bangsawan masyarakat adat Nusantara. Juga pengawas di komunitas sahabat TNI dan polisi, Kombatpol, juga pendiri di masyarakat Intra Islam, dan yang mungkin yang paling relevan adalah saya pendiri juga Sekjen dan Presidium Nasional di GNAI, Gerakan Nasional Anti Islamofobia. Nah, yang terakhir ini cukup khusus karena dalam teori manajemen masyarakat atau suatu kelas katakanlah itu baru bisa bersatu kalau menghadapi masalah yang sama. Maka biasanya orang-orang ini mau tidak mau mengesampingkan hal-hal yang hasad, dengki, dan mau belajar lebih banyak, saling memahami jika menghadapi persoalan yang sama. Dalam hal ini, alhamdulillah di GNAI dan di tadi lembaga studi dan anti pemurtadan dan pembinaan mu'alafah, ya saya juga penerima penghargaan MUI Pusat sebagai pembina mu'alaf. Ada yang bertanya apakah saya pernah mu'alaf? Alhamdulillah tidak. Jadi saya dari kecil memang dari lahir sudah muslim, alhamdulillah. Setahu saya tidak pernah murtad. Alhamdulillah. Dan di GNAI ini, alhamdulillah, WA grupnya hanya 200-an orang isinya. Tetapi isinya adalah para pimpinan ormas Islam, para pimpinan yayasan Islam, para pimpinan komunitas, dan para tokoh-tokoh, juga termasuk dari partai-partai. Dan 2 hari yang lalu, saya kirimkan kepada Pak Bambang Dewanto, saya sedang berfoto di MUI untuk rapat bersama mengenai Islamofobia. Karena 15 Maret yang lalu ada peringatan yang sudah ditetapkan oleh United Nations, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Day to Combat Islamophobia, hari untuk melawan, bertempur terhadap Islamofobia. Dan itu bukan hal yang main-main, saudara. Karena 15 Maret ini sebenarnya Masya Allah. 15 Maret ini karena ada 51 muslimin, tua muda, bahkan anak kecil yang dibantai, ditembak di 2 masjid di kota Christchurch atau Christchurch di New Zealand. Ingat ya, 2019 itu. 50 Allah menyindir kita, kalau menurut saya pribadi ya, 51 orang 15 Maret, itu angkanya 15. Ini bagaimana kita menyikapinya? Maka yang terjadi adalah sejak itu dengan diinisiatifkan oleh Imran Khan, Perdana Menteri Pakistan waktu itu, ada resolusi yang langsung didukung oleh seluruh umat Islam, seluruh perwakilan Islam di PBB, OKI ya, organisasi. Oh ya, di GNAI juga ada perwakilan OKI dan MUI ya. Dan saya sekjennya, presidennya. Dan saya pendirinya bersama 3 orang pendirinya. Salah 2-nya adalah orang arek Surabaya, arek gaul Surabaya. Saya dan Ahmad Dhani Prasetyo. Waktu dia keluar dari penjara, dia bilang sama kita bisa bikin gerakan Islam opo. Ya Islamofobia opo. Ya ini. Ya wis, aja Abdul Al-Katiri. Abdul Al-Katiri adalah pengacaranya waktu itu. Dan Ketua Ittifaq Advokat Muslim Indonesia. Arek Malang, arek Jawa Timur. Nah, di sini di GNAI ini ada semuanya. Misalnya dari teman-teman sahabat-sahabat Salafin atau komunitas Salafi. Ada Ustadz Dr. Agus Hasan Basori yang ketua dari Puldapi. Di Puldapi ada 100 lebih Ma'had Ali, pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah Wassalafiyah. Ada ketua-ketua Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Irsyad yang perhimpunan Al-Irsyad dan Al-Irsyad yang Al-Islamiyah. Ada Persis, ada Dewan Dakwah, ada Hidayatullah, Wahdah Islamiyah. Komplit sudah. Para kristolog, para YouTuber semua ada di sini. Nah, saya teruskan lagi. Resolusi itu disetujui oleh hampir 60 ya seluruh negara Islam termasuk Indonesia sudah tanda tangan. Ya, sudah. Nah, Islamofobia
Allah saya kira menyindirkan kepada kita sekarang mengenal Islamofobia. Kalau menurut kami, Islamofobia kemarin di rapat MUI ada ya penulis buku mengatakan Islamofobia ini sekitar tahun 700-800 baru muncul karena waktu itu kita kaum Muslim dipimpin pasukan Muslim bisa mengalahkan Eropa dan mereka takut dan mereka membuat hal-hal yang tidak masuk akal tentang Islam. Tetapi ya akhi, ya ukhti, menurut saya pribadi dan pendapat ini semakin baik, semakin banyak mendukungnya. Islamofobia itu bukan hal baru. Fobia adalah ketakutan, kebencian, bahkan dilandasi juga dengan kebohongan-kebohongan terhadap Islam. Dan ini sebenarnya min awwaluz zaman. Buktinya adalah pada saat bapakmu dan bapakku bersama, yakni Adam alaihissalam diciptakan, maka ada satu yang sangat benci kepadanya, yakni siapa? Iblis. Disebutkan fasajadu illa iblis. Semua disuruh oleh Allah dan menurut sujud kepada Allah. Iblis kepada Adam alaihissalam. Fasajadu illa iblis, kecuali iblis. Dan dia dari kanan kana minal jinni fafassaqa an amri rabbih. Dia dari kalangan jin dan dia fasik terhadap Tuhan pengaturnya. Jadi iblis ini adalah kalangan jin. Ulama mengatakan dari mungkin ilmu perbandingan agama bahwa leluhurnya disebut sebagai jan yang tidak terlihat dari minnar ya, dari api. Dan kemudian ada jin yang kafir, ada jin yang muslim. Yang kafir kemudian disebut sebagai sayatin atau syaitan atau setan dalam bahasa Indonesia. Maka sebenarnya ya akhi, coba Anda perhatikan. Saya tidak tahu berapa banyak penghuni di sini yang muslim di komplek perkampungan ini. Tapi kaum muslim ini tidak pernah menjadi mayoritas. Perhatikan ini. Belum pernah. Kecuali nanti pada saat Rasulullah Isa al-Masih bin Maryam alaihissalam telah diturunkan dan berjumpa dengan Al-Imam Al-Mahdi. Dari hadis-hadis yang sahih beliau adalah dari keturunan Rasulullah SAW, dari jalur Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ya, dan beliau tidak tahu bahwa beliau adalah seorang Imam Al-Mahdi, insyaAllah. Berbeda, saya singgung sedikit dengan keyakinan Syiah bahwa Al-Imam Al-Mahdi versi mereka adalah dari Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib dan telah lahir 1000 tahunan yang lalu. Lalu kemudian sirna atau dalam bahasa Hindu, saya sengaja katakan bahasa Hindu karena ini keyakinan versi Farashi, moksa, ya mastur di suatu gua dan akan kembali dan memusuhi Muslim, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kalau saya nyinggung Syiah, semoga tidak ada yang lantas keluar dari masjid ini, ya. Karena ini suatu hal yang bukan baru juga, 1000 tahunan sudah lebih, 2000 tahun, hampir 1000 tahunan lebih, ya. Ini kesalahpahaman yang luar biasa. Nah juga dititipkan topik kepada saya mengenai baik dan benar ya muamalah. Muamalah ini pada dasarnya ada dua jenis. Muamalah dalam ukhuwah Islamiyah dan muamalah dengan kafirin. Jangan ragu menyebut itu kafir karena kamus besar bahasa Indonesia jangan jadi Islamofobis juga. Kamus besar bahasa Indonesia mengatakan dengan jelas, KBBI menyatakan jelas kafir adalah orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak pernah berubah sebelum saya lahir, insya Allah sudah begitu kamus besar Indonesia. Sedangkan kata kafir ini, kafir ada banyak di Al-Quranul Karim. Anda mau lebih pegang mana? Ini kafir. Dan masalah kafir adalah masalah akidah. Kata akidah, kata dasar akidah dalam bahasa Arab adalah akad. Akad ini ikatan, saudara. Akad ikat dalam bahasa Indonesia. Antum mungkin sudah menikah, mana Anda punya akad nikah, akad jual beli dalam muamalah misalnya. Nah, seterusnya ya. Sebelum saya lupa, karena saya juga alhamdulillah pemegang, saya juga sudah lulus sertifikasi dai MUI. Jadi nggak usah ragu kalau mengundang saya gitu ya.
Dan saya juga pemegang sertifikat MPR RI untuk Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan kebinekaan. Ya. Oh ya, tadi pendidikan ya diminta kepada saya S1-nya, S2-nya aja. Kalau SD SMP nggak usah gitu ya. S1 saya di ITS, S2 di ITS dan Prasetya Mulia Business School, dan keagamaan di pesantren-pesantren, dan langsung kepada beberapa dai dan dapat ijazah untuk boleh mengajar gitu ya. Ustadz-ustadz saya, syekh-syekh saya beragam. Dari Nahdlatul Ulama ada, katakanlah Nahdlatul Ulama yang katanya garis lurus gitu ya. Saya tidak tahu itu pembagian dari mereka. Dari Muhammadiyah jelas, dari Al-Irsyad, dari Dewan Dakwah juga iya, dari Hidayatullah, dari Salafin, semua saya ada. Karena itu alhamdulillah ya akhi, saya di belakang layar seperti ini dengan mudah alhamdulillah menelponi banyak tokoh-tokoh karena mau mereka bisa kalau saya undang mau datang. Seperti peringatan Hari Intrasemafobia kemarin, selang berapa hari saya telepon, alhamdulillah ketua MUI, ketua MPR, dan semua mau datang. Ini ya akhi, kita jangan, karena Rasulullah juga mengatakan diantaranya kerjakanlah urusanmu dengan rahasia. Jangan ditempelkan, karena kebanyakan kedengkian, hasad ini banyak, paham ya? Minimal hasad utama itu dari iblis dan syaitan. Alhamdulillah. Saya bisa dengan mudah bludas-bludus bahasa Surabaya ini ke pesantren mana-mana, alhamdulillah terima. Sampai terakhir Gus Solah wafat ya, saya sama dengan yang ngurus mayatnya Gus Dur juga keluarga kami. Ya, tapi jangan mudah saya bisa dengan ke Ustaz Mubarak, Bang Mu'alim, di Istai Ali bin Abi Thalib, dengan saya dimasukkan ke grup Al-Irsyad, grup Salafi, grup semuanya, alhamdulillah. Dan ini adalah satu hal yang penting. Kenapa? Saya tambahi di judulnya, jadi di judul yang beredar pada saya adalah Tantangan Akhir Zaman. Ini judul yang dari saya ya, masukan dari Ta'amir. Tantangan Akhir Zaman. Ya. Titik 2, ukhuwah Islamiyah, dan pentingnya berbuat baik dan benar juga dalam bermuamalah. Paham ya? Ya. Tantangan akhir zaman. Ini akhir zaman. Kalau Anda ada yang mendebat ini, ya Anda mendebat Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan, seperti tadi saya kutip, la nabiyya ba'dahu, tidak ada nabi sudah beliau. Kita hanya menunggu Isa al-Masih bin Maryam. Diutusnya beliau, Khatamul Anbiya, adalah tanda dimulai akhir zaman. Wafatnya beliau adalah tanda mulainya fitnah akhir zaman. Fitnah dalam bahasa Arab adalah ujian. Ini kita sedang diuji besar. Tapi antum juga menikmati AC, ya kan? Saya menikmati mic. Antum menikmati pakaian yang indah-indah, yang halus, yang bukan sutra. Sutra haram ya bagi laki-laki. Bukan sutra. Ini Masya Allah, betapa sayangnya Allah kepada kita. Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahimnya Allah ini hanya kepada orang-orang yang beriman. Mau membalas cintanya Allah. Rahmannya Allah kepada semua. Kafirin pun dikasih kepada Allah. Nah muamalah tadi ada yang dua. Kafir dan ukhuwah Islamiyah. Oh ya, sebelum lebih jauh, saya harus sampaikan ini. Dan kita semua warga negara Indonesia, Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 nyatakan yang jelas, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ini pasal 29 ayat 1, tidak pernah bisa diubah. Belum pernah, saya tidak tahu ada yang Dan kemudian yang juga tidak boleh diubah adalah di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ada kalimat indah sekali, atas berkat rahmat Allah. Dan pada saat dua proklamator kita memproklamasikannya, saya nyatakan kemarin, saya ingatkan kepada MUI, di seberang sana, di taman, MUI ini taman jalan proklamasi, seberangnya itu tempat proklamasi. Dan itu bantuan dari keluarga jamaah Arab ya, Masya Allah, bin Martak. Adalah pada saat proklamasi itu, Soekarno dan Hatta, mindsetnya adalah dengan sila pertama Pancasila, ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam. Tapi di 18 Agustus, karena protes
Saya heran ya, dari Juni sampai Agustus tidak ada protes dari kaum Kristiani, tapi di 18 Agustus kemudian ada perwakilan Kristiani Maramis mengatakan kalau ini seperti ini, maka kami akan memisahkan diri. Maka hadiah bagi kaum non-muslim kafir adalah mengalah. Tapi dikunci di pasal 29 ayat satunya itu. Dan konon perwakilan dari Muhammadiyah yakni Ki Bagus Hadikusumo dan Ki Kasman Sengo Dimejo, keduanya pahlawan nasional. Ada 22 pahlawan nasional dari Muhammadiyah. 2 diantaranya itu selain Kiai Ahmad Dahlan dan Kiai Ahmad Dahlan, berjanji akan mengurus ini dengan Soekarno, dan Soekarno akan kembalikan itu. Dan itu rupanya yang dituntut oleh ya Aceh dan sekarang Minang. Bahwa ini dikembalikan ke syariat. Sekarang alhamdulillah ada otonomi daerah, ada daerah istimewa, ada daerah khusus. Nah sekarang mari kita bahas Islam. Tadi kepada Ustadz Qari, di mana ya beliau? Sudah keluar ya? Baik. Ustadz, Masya Allah mabruk. Jazakallah khair. Allah membuat antum dan saya punya pikiran yang sama. Saya akan membahas itu tadi. Tapi tidak ada pandit mengatakan kata saya kan? Tidak ada. Ini istilah pertolongan Allah. Ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang mengaku beriman, mau dikategorikan sebagai beriman. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Itu terjemahan yang paling tepat. Takutlah kepada Allah. Takwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Dan jangan kamu sampai mati kecuali dalam keadaan muslim. Ayat ini bagi yang laki-laki harusnya familiar. Betul? Karena memang Rasulullah setiap Jumatan mengulang-ulang ayat ini. Bukan sahabat Nabi, bukan salafus soleh tidak hafal. Tapi ini adalah amanat sampai akhir zaman. Ittaqullah wa haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu sampai mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah di sini ada yang menarik sekali. Kalau kita bicara ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Nah kalau kita membahas mengenai iman, maka tidak boleh tidak membahas Islam dan ihsan. Kami dalam mendidik muhallaf katakanlah ya, selalu menekankan pentingnya hadis Jibril. Ada yang tahu hadis Jibril? Ingat hadis Jibril? Kok wajahnya kayaknya ini dasar, ini hadis paling penting sekali. Hadis Jibril, saya singgung sedikit. Bismillah ya. Izin ya, bentar. Zen. Ya, hawanya zen, Masya Allah. Pada suatu saat Rasulullah SAW duduk-duduk dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, dan kemudian datanglah tiba-tiba seorang laki-laki yang berpakaian putih, rambutnya hitam, tidak tampak balaso Jawane, kumus-kumus. Padahal saya baru datang dari Jakarta nih, pakai sleeper bus, saya mandi, saya ke sini masih kumus-kumus. Padahal naik taksi. Baik. Ini tidak kumus-kumus. Kemudian orang itu langsung datang ke Rasulullah, kayak sudah akrab banget gitu loh. Kemudian menempelkan kakinya, pahanya kepada Rasulullah, mengatakan langsung bertanya, apa itu Islam? Nah, tolong jawab, apa itu Islam? Ya ukhti di sini. Apa itu Islam? Yang bisa saya kasih hadiah. Ya sudah, hadiahnya simpan dulu. Rasulullah ditanya demikian menjawab, Islam adalah pertama syahadat. Kedua adalah salat. Ketiga adalah zakat. Keempat adalah Ramadan, puasa, dan kelima haji bila mampu. Ini Islam. Kemudian orang itu bertanya benar, kemudian tanya, apa itu iman? Apa itu iman? Iman kepada Allah. Nah, ini hadiahnya antum boleh snacknya buat antum. Iman kepada Allah, apalagi iman kepada malaikat, kemudian apa? Nabi-nabi, kitab-kitab semuanya ya, sampai terakhir takdir. Kenapa hanya takdir? Karena semua takdir baik. Bayangkan orang beriman hanya stres, itu gugur dosa, Masya Allah, ya kan? Belum lagi nanti kalau mengatakan berbuat baik, karena topik hari ini berbuat baik.
Hal jazaa al-ihsan ila al-ihsan. Tidaklah kebaikan dibalas kecuali dengan kebaikan. Nah, nanti saya punya pengalaman pribadi sepekan lalu saya ceritakan. Baik, itu iman. Kemudian ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan temanku, Pak. Koncoku kono ihsan jenenge. Bukan ya. Ihsan adalah Masya Allah. Beribadah kepada Allah, menghamba kepada Allah dengan yakin bahwa kita betul-betul menyaksikan Allah, sadar bahwa Allah itu ada, mawujud, ya. Dan kalau Anda tidak bisa mengatakan, maka yakinlah bahwa Allah memang melihatmu, gitu loh, ya. Oke, baik. Kemudian orang itu bertanya lagi, man tas-sa'ah? Kapankah hari kiamat? Nah, ini yang menarik. Rasulullah mengatakan yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Terangkanlah tanda-tandanya. Di antaranya, di gedung-gedung tinggi dibangun oleh keturunan penggembala. Kemudian kaum perempuan berpakaian terkesan telanjang. Kemudian ada budak melahirkan tuannya dan banyak. Kemudian orang itu pergi. Kemudian Umar ditanya Rasulullah, siapakah itu ya Umar? Nah, ini yang menarik. Umar tidak lantas mengatakan, jangan-jangan itu temannya Rasulullah, ya bukan begitu. Tapi Umar sami'na wa ta'na, Allah lebih tahu, ya. Maka Rasul mengatakan itu adalah Jibril yang datang untuk mengajarkan agama untuk. Ini hadis ini sahih. Di semua kitab sahih ada. Bahkan di hadis Arba'in 40 hadis itu diletakkan di pertama. Jadi pertama ada Islam, ada iman, ada ihsan dan kiamat. Ini dulu. Mengapa ya ayyuhalladzina amanu? Nah, makanya begini. Ulama kemudian membuat kaidah, orang berihsan pasti beriman, pasti berislam. Tapi orang berislam belum tentu sedang beriman, belum tentu sedang berihsan. Mau bukti? Ada orang sudah syahadat, dia sudah muslim, ya, tapi belum sholat, ya. Apalagi ada orang sudah berislam rukun kelima, yakni apa? Hajj, ya, dalam bahasa Israel. Tapi apakah saya tanya kepada antum, apakah ada haji yang ditangkap karena korupsi? Ada atau tidak? Tanya. Apakah ada haji yang berdukun? Ada tidak? Tanya. Apakah ada haji yang memang dukun? Iya, banyak. Maka mungkin sekali pada saat seorang haji ini sedang tanda tangan untuk korupsi, imannya sedang terbang. Karena ulama mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa naik dan bisa turun. Nauzubillah, jangan-jangan kita kadang-kadang iman sudah hilang ya, akhi. Tapi untungnya di pagi hari ini ada yang namanya zikir pagi dan petang, ya kan? Dan untungnya 5 kali sehari kita memperbarui syahadat kita. Allah ampuni lagi. Nah, ini siapa yang hafal mengenai sajadah istighfar pagi petang ya? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. Allah, ya, seterusnya. Dan ada kalimat yang menarik ini. Ada di situ kalimat zambi. Nah, zambi ini apa? Bahasanya faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Zambi. Allahumma anta la ilaha illa anta wa ana abduka wa ana ala ahdika wa abdika ma stata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika wa abu'u bi dzambi. Aku mengakui semua kenikmatan yang Engkau berikan kepadaku, wa abu'u bi dzambi, dan aku mengakui bahwa aku melakukan dosa yang aku ulang-ulangi. Itu zambi ya akhi. Zambi. Faghfirli fa innahu, ampunilah aku. Zambi. Jadi Allah tahu bahwa kita ini rajanya dosa ibaratnya. Mengulang-ulang dosa. Tapi Masya Allah, kalau tadi malam sampai subuh tadi kita bikin dosa, Allah masih tunggu minta ampunnya kita pagi ini ya. Di mana sudah subuh sampai syuruk, antum tidak keluar masjid, antum duduk di sini dengan zikir Allah, itu apa pahalanya? Ditutup dengan sholat duha, apa pahalanya? Haji. Haji. Begitu susahnya naik haji sekarang. Orang sampai jalan kaki mau ke naik haji. Antum cukup dari subuh sampai syuruk, zikir di sini, baca Quran, minta ampun, nangis sama Allah, curhat sama Allah. Antum curhat mbek kancamu podo stres ya, nggih. Aku enggak punya duit podo, aku yang ngutang 200.000. Misalnya gitu ya. Antum curhat sama Allah.
Yakin dengan sebenarnya. Saya mau tanya, ini masalah muamalah ya. Antum pernah mikir enggak antum punya muamalah dengan Allah? Ini yang pertama dulu, muamalah dengan Allah dulu, perdagangan dengan Allah dulu. Coba kalau ada perdagangan di sini saya kira banyak bisnismen. Perdagangan perlu modal atau tidak? Nah sekarang saya mau tanya nih, modal antum sama Allah apa? Tidak ada, paham ya? Tidak ada teman-teman. Saya alhamdulillah melihat wajah antum ini tidak ada yang sama. Ini kekayaan Allah. Hidungnya tidak sama, matanya tidak sama, kulitnya tidak sama. Coba, maaf ya, kalau antum ana diciptakan sebagai kucing yang insya Allah ada di kampung ini, antum bisa menolak atau enggak? Anda bisa menolak apa enggak? Tidak bisa kan? Jika diciptakan sebagai anjing, bisa menolak atau tidak? Maaf lagi, kalau diciptakan sebagai cacing dalam perut kucing dan anjing, bisa menolak apa enggak? Tapi Allah dengan istimewanya memilih antum menjadi manusia, menciptakan antum sebagai manusia. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka. Ya. Jadi modal kita nol. Nol. Terlahir telanjang bulat, ya. Nanti kalau naik haji umroh ya cuma pakai, Allah masih menutupi rasa malu kita dengan 2 lembar kain yang tidak berjahit, ya. Meninggal itu juga telanjang bulat harusnya, ya. Dan nanti di padang mahsyar dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat. Kalau antum sudah ditentukan lahir dari keluarga muslim tidak pernah murtad, masya Allah antum sudah punya privilege. Kenapa? Karena pertama tadi sudah syahadat. Orang bersyahadat sudah pasti masuk surga. Tetapi masya Allah ada hadis mengatakan orang yang terakhir keluar dari neraka itu ganjarannya seluas langit dan bumi, surganya. Tapi berapa miliar tahun mungkin dia di neraka. Tapi dengan syahadat dia pasti keluar. Kafirun tidak, gitu loh. Paham ya? Jadi bergembiralah, antum sudah you are the chosen people. You have been selected by Allah to enter Jannah. Yang setiap penderitaan antum itu menjadi pengguguran dosa. Yang setiap antum subuh sampai syuruk itu bisa naik haji berkali-kali. Yang setiap Ramadan bisa umrah, pahala seperti haji. Yang setiap sujud kita, setiap rukuk kita, Allah gugurkan dosa kita. Ya kan? Sedangkan kita bahkan tidak tahu ada kondisi jantung kita. Betul atau tidak? Oke? Baik. Mengapa saya katakan begini? Karena ada di sini kalimat kunci berbuat baik dan benar. Berbuat baik itu ada banyak, saya kumpulkan, ini karena waktunya ya. Tolong dicatat aja, beruntunglah orang-orang yang datang pengajian dengan mau mencatat, tapi kalau nggak bisa bawa kertas ya minimal dicatat di ini ya. Karena kalau saya pernah ngasih pengajian 3-4 jam Pak. Tapi saya kira itu nggak mau di Masjid Cengho, tapi yang dibahas adalah agama sebelum Masehi sampai sekarang. Perbandingan agama. Dan alhamdulillah jemaah tidak berhenti. Tapi gimana berhenti? Enggak Ustaz, lanjut dari jam 10 break zuhur sampai jam 2. Berhenti gara-gara ada karya wisata aja dari itu. Tapi itu masalah perbandingan agama. Nah, sekarang saya mau berikan catatan kepada antum mengenai berbuat baik. Masya Allah kafir, banyak sekali. Al-Baqarah 195. Catat ya, itu berbuat baik. Al-Baqarah 195. Karena kata kuncinya di situ innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguh Allah mencintai, menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Baqarah 195 ya. Kemudian Al-Baqarah 261. Ya. Ini mengenai infak di jalan Allah. Allah akan lipatkan seperti satu butir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, 700 kali Pak. Ya. Al-Zalzalah ayat 7. Al-Zalzalah. Ini faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin sharran yarah. Diulang oleh Allah 2 kali. Maka barang siapa mengerjakan kebajikan ya, walaupun satu butir atom zarrah, maka dia pasti akan melihat balasannya. Diulang lagi sama Allah, Al-Zalzalah ayat 8. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, ini antonimnya ya, sebesar zarrah, dia akan melihat balasannya. Itu kebaikan. Al-A'raf 56. Jangan berbuat kerusakan. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa'atuhu khawfan wa thama'ah.
Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Allah ciptakan bumi dalam keadaan baik. Polusi adalah merusak misalnya ya. Anda membuat aturan selain Allah untuk merusak. Padahal tadi di pasal 29 ayat 1 adalah harusnya kita berdasar kepada tauhid ketuhanan yang Maha Esa ya. Harusnya tidak ada Islamofobia mengenai sekarang ini Islamofobia di antara apa? Orang fobi terhadap orang pakai jilbab, ya kan? Orang fobi terhadap orang cingkrang, ya kan? Padahal kakek-kakek kita cingkrang kakinya supaya di para petani tidak beletoknya nggak kena tuh cingkrang. Michael Jackson aja cingkrang, ya. Opa-opa Korea sekarang cingkrang. Sekarang ada orang antum masya Allah janggutnya akhi. Orang sekarang fobia terhadap janggutan. Nah Metallica aja jenggotan kok. Kenapa emang? Orang nama-nama Arab jadi fobi dan lain-lainnya. Hukum syariah fobi, ya anti riba fobi. Judi online terbesar dunia katanya di negara muslim nomor 2 terbesar dunia Indonesia. Ini fobia. Jangan dibuat kekerasan. Kemudian Al-Isra 17:7 ya. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, sebenarnya kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Ya. Kemudian Al-Maidah ayat 100. Al-Maidah itu nomor 5. Qul la yastawil khabisu wath-thayyibu walau a'jabaka kasratul khabis. Katakanlah, sampaikanlah tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun yang banyaknya keburukan itu menawan hatimu. Ya. Kemudian Ar-Rahman, nah ini penting nih. Ya, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidaklah kebaikan itu dibalas dengan tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Dan banyak lagi, tapi saya mau berhenti di sini ya. Ini saya betul-betul tercengang. Ini pengalaman saya pribadi. Saya belum ceritakan di majelis manapun, kan terjadi baru 2-3 hari yang lalu. Anda tahu kota Casablanca? Jalan raya kota Casablanca? Ya. Waktu itu malam, Mbak Adi saya jemput keluarga, anak-anak. Subhanallah, saya nyetir, saya lihat ini macet. Saya lihat sebelah kanan saya, ya Allah, di situ kira-kira ada anak kecil, laki-laki, ganteng anak ini. Duduk begini, bawa karung. Dia kelihatannya haus. Kebetulan saya sedang pegang minuman. Karena memang minum, saya haus. Saya haus, Pak. Kemudian siapa lebih berhak mengenai minuman, saya atau dia? Ini minuman, ini loh kayak gitu ya. Saya nggak jadi, saya berikan kepada dia. Dek, alhamdulillah, matanya Pak, matanya itu berbinar seperti dapat harta karun, tahu nggak? Air. Pak, terima kasih. Makasih Pak, dia bilang. Teriak dia. 100 meter kemudian saya lihat ada seorang perempuan pakai hijab dengan anak kecil perempuan. Kebetulan saya habis dikasih makanan dan kalau nggak salah ada minuman lagi. Makanya saya mau makan nggak jadi saya berikan kepada anak dan ibu itu. Terima kasih Pak, kata ibu ini. Yang ketiga, saya lihat lagi agak berapa ratus meter, hanya sepanjang itu di flyover di bawah itu, saya nggak ada uang karena uang nggak sempat. Ya sudah halas. Kemudian flyover berikutnya saya keliru jalan. Harusnya saya belok kiri, tidak naik flyover, saya terpaksa kadung, ya kan? Mau mundur di klakson, tin, ya. Saya lihat ini mobil saya di depan tuh terhalang pembatas jalan yang bisa digeser. Pak, demi Allah, Pak, demi Allah, subhanallah, saya tidak tahu dari mana tiba-tiba datang laki-laki membukakan jalan untuk saya, Pak. Paham ya? Dibukakan, Pak, yang pembatas jalan yang dari karet itu. Itu saya tertolong, Pak. Buat saya itu lebih berharga, Pak, saat itu, Pak, daripada saya. Kenapa? Saya haya, malu diklakson orang banyak. Kalau saya mundur, nggak saya bisa. Dengan itu saya langsung bisa belok, langsung lebih cepat. Itu buat saya pertolongan, Pak. Saya langsung ingat, ini janji Allah tidak pernah ingkar. Apa sih, saya nggak modal air itu. Saya cuma dikasih air itu. Habis ngadiri apa, lupa saya. Saya kasih, enggak. Saya masih bisa tahan lapar saya. Kemudian dibukakan jalan Allah. Saya bilang, ya Allah, ya jazakallah khairan. Allah yang balas. Ya Pak, ya Pak. Lah orang laki-laki ganteng, bagus Pak. Orangnya ganteng. Wajahnya ya pribumi Jawa. Ya. Coba tolong. Siapa yang menggerakkan hati itu? Siapa yang menggerakkan hati saya? Kalau saya lewati 2 peluang untuk tijarah fisabilillah, bisnis dengan Allah, muamalah dengan Allah ini, nggak tahu saya. Sedangkan perintah tijarah fisabilillah itu ada di surah nomor 61.
As-saf, ya. As-saf. Di situ Masya Allah, berdagang dengan Allah, muamalah dengan Allah. Di situ ganjaran yang pertama adalah Allah mengampuni dosa. Baca itu surah As-Saf itu mulai dari kira-kira ayat 9 sampai ayat 13. Pertama Allah ampuni dosa. Kedua Allah kasih surga Aden, surga paling tinggi. Dan ada lagi yang engkau lebih sukai. Allah katakan, Nasrun minallah wa fathun qarib. Pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Nah, ini halal bihalal. Kalau halal bihalal itu, kalau antum ke Saudi, ke Yaman, ke Emirat, mereka nggak tahunya apa. Karena halal bihalal ini memang tradisi khas keislaman. Bagus Pak, betul, saya akui. Dimulai di Indonesia. Pada saat dulu fraksi-fraksi itu bertengkar di Indonesia. Maka memang menurut ini usul dari Kiai Haji Habsibullah dari NU, mengusulkan kepada Soekarno, ayo kita kumpulkan di istana, kita maaf-maafan, gitu loh. Ini urusan politik awalnya, kira-kira di awal-awal kemerdekaan. Karena waktu itu juga ada PKI dan lain-lainnya ya. Mungkin PKI kebablasan dimaafkan, saya juga nggak tahu juga gitu ya kan. Tapi yang penting ini Syawal Pak. Syawal ya. Syawal yang banyak apa? Banyak orang nikah Pak, betul. Tapi pertempuran itu banyak di Syawal Pak. Ya. Ada pertempuran yang Ramadan, apa misalnya? Terkenal, sangat terkenal. Dan Masya Allah, kaum muslimin menang gilang-gebilang di Ramadan ini. Badr, itu Ramadan Pak. Hanya 300 kaum muslimin melawan 1000-an kafirin. Menang atau tidak? Ramadan, sebagian dari umat itu berpuasa. Kemudian apa lagi? Fathu Makkah. Pemenangan Makkah, gilang-gilang tanpa harus berperang. Penaklukan Spanyol, pembebasan Konstantinopel, banyak. Nah tapi yang Syawalnya ada banyak pertempuran. Nah. Banyak, coba dilihat itu. Dan di Ramadan jangan lupa, Ramadan itu Jumat Ramadan itu adalah hari proklamasi Republik Indonesia. Jumat, sengaja dipilih Jumat, gak main-main itu. Ini isyarat sindiran kepada kaum kafir, ya. Dari Muhammadiyah saja ada 22 pahlawan nasional, belum lagi yang dari lain-lainnya gitu. Sindiran. Nah, kemudian apa lagi yang Syawal? Yang perlu dilakukan? Puasa Syawal. 6 hari puasa. Apakah harus seperti saudara-saudara di Madura, mereka dari satu Syawal kemudian 2 sampai 7 ya, sehingga mereka ada kupatan. Itu boleh juga. Tapi kalau antum seperti saya sakit Pak, 2 pekan saya batuk-batuk, saya tidak bisa. Saya belum puasa Syawal. Tapi nanti insya Allah 10 ini hari. Itu boleh Anda pilih. Apakah boleh digabung dengan Seninnya, Kamisnya? Tafadhol, silakan. Ya. Apa manfaatnya? Pahalanya 1 tahun berpuasa. Apa lagi? Nah, gini. Ini saya singgung kenapa? Berbuat baik dan benar. Ingat ya, berbuat baik dan benar. Kemarin Ramadan, sekarang Syawal. Saya mau tanya lagi pertanyaan berikutnya. Ada berapa jumlah nabi seluruhnya dalam Islam? Kok menang ya, Rek? Masya Allah. Antum nanti hadiahnya khusus ya, akhir Rahimrah Datta bin Samingan. Rahimahullah. Ada yang keras. Tolong. Teriak. 124.000 nabi dalam Islam min awalul zaman. Tidak main-main ini akhir zaman ini. Hadis mengenai 124.000 nabi minimal derajatnya Hasan sahih bahkan. Maka dalam Islamofobia, maka saya katakan Islamofobia ini min awalul zaman, dari zaman iblis, ya kan? Ada yang mengatakan Islam ini agama Arab. Betul atau tidak? Sekarang diarahkan nih, ada Arabofobia, ada Habibofobia, ada Yamanofobia. Betul atau tidak Islam ini agama Arab? Ya orang ini pandir saya katakan. Karena inti dari Islam adalah tauhid yang dituliskan di pasal 29 ayat 1 tadi. Ketuhanan yang Maha Esa. Dan harusnya tidak ada orang Indonesia yang fobia terhadap syariat Islam harusnya. Gitu loh. Jadi jelas ya, Islam adalah agama
Karena itu dikatakan inna dina indallahil Islam. Tidaklah diterima di sisi Allah kecuali Islam. Di mana kata Islam ini Allah sendiri yang menamainya. Maaf ya, saya peneliti ilmu perbandingan agama dan saya dosen. Agama lain setahu saya tidak ada, tidak banyak dinamai oleh Tuhannya sendiri. Kristen dinamai oleh orang lain. Buddha karena Buddha, ya kan? Dan lainnya. Tapi Islam di Al-Maidah ayat berapa? Ayo. Yang terakhir, ayat terakhir turun. Ini nek cerdas cermat kakek yang menang. Islam dinamai oleh Allah di Al-Maidah ayat 3. Dan di situ ada haji wada, di mana Allah katakan, Rasulullah katakan tidak ada perbedaan antara yang Arab dengan Ajam dengan Arab. Illa bittaqwa, tidak ada perbedaan antara yang berkulit putih, berkulit merah, berkulit hitam, tidak ada perbedaan. Kecuali dalam ketakwaan. Beruntung ya, sudah jadi Muslim ya. Chosen people, the real chosen people are Muslims. The followers of the 124,000 of prophets and ini Islam. Nah, saya mau bacakan juga A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna bi rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum. Kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, kepada Musa dan Isa dan seluruh nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami berserah diri kepadanya. Al-Baqarah 136. Ayo, lebih baik lagi bermuslim. Nah, di antaranya hubungannya sama Ramadan. Perintah Ramadan apa kemarin? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi perintah puasa ini ada banyak. Puasa Nabi Daniel, Nabi Yunus, Nabi itu semua ada di perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, perkara mereka tidak lakukan urusan mereka. Ya. Bahkan kata puasa itu dari bahasa Jawa, poso dari bahasa Sanskerta, mereka juga puasa. Tapi syariat yang terakhir ya seperti ini. Nah, kalau Anda mengaku mencintai Allah di mana puasa Ramadan dan bulan Ramadan itu sudah derajat untuk mencapai ihsan, maka lanjutkan seperti itu. Jangan berhenti di Islamnya saja. Puasa Ramadan kan hanya di puasa Ramadan Islam kan ya? Betul. Rukun Islam itu puasa Ramadan kan ya? Apakah ada puasa-puasa di luar Ramadan? Ada ya? Senin, Kamis, ya. Apalagi mutlak ya. Ayamul bid dan lain-lainnya. Kemudian Pak, aku senang Pak, taraweh Pak. 11 rakaat, 23. Kata siapa taraweh itu harus 11 rakaat? Atau apakah taraweh itu boleh dilakukan? Katakanlah. Karena intinya begini. Izin ya. Lama-lama haus juga. Sunnahnya minum berapa kali? Berapa kali? 3. Inti dari tarawih atau sunnah malam itu adalah sunnah malam. Qiyamul lail atau sunnatul lail. Rasulullah baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan itu melakukan sholat sunnah antara 9 atau 11 atau 13 rakaat. Satu rakaatnya dipergoki oleh insyaallah Abdullah bin Abbas adalah membaca satu rakaatnya. Sholatul lail membaca Al-Baqarah. Sudah berhenti? Belum, lanjut lagi ke Ali Imran. Karena itu di hadis dikatakan Rasulullah sholat sampai kakinya bengkak-bengkak, ya kan? Kan bertanya apa sholat yang afdal bagaimana yang berdirinya lama? Itu Rasulullah. Lalu duha ini Rasulullah biasa berapa? 48, ya. Gitu ya, baik. Jadi kalau Anda mengaku sudah insya Allah kan Ramadan Anda supaya la'allakum tattaqun, ya. Lanjutkan di Syawal ini, lanjutkan nanti di Rajab dan sampai Rajab dan lain-lainnya. Apa manfaat bertakwa? Pertama, boleh dicatat, 1, barokah dari langit dan bumi. Al-A'raf 96. Pak, ini semua orang bisa lihat Pak, sindiran Allah Pak. Aceh menjalankan syariat Islam, terlepas dari baik buruknya mereka ya.
pasti ada kritik. Brunei menjalankan syariat Islam, betul ya? LGBTQ dihukum mati, didera dan lain, betul ya? Apa yang terjadi? Halas. Allah bukakan gas alam terbesar dunia baru ditemukan di Aceh dan di Brunei, tambah sugih ngomong itu. Hanya karena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mau membantah apa? Ini Saudi barusan dapat lagi, dibuka lagi minyak baru, Pak. Yang nggak ketahuan tadinya, Pak. Gitu loh. Nah, sekarang nggak usah jauhin negara lah. Saya nggak yakin ada pejabat ini. Kampung ini kita lebih takwa dulu deh, ya. Insya Allah barokah langit dan bumi. Tempatnya jadi tonggo-tonggo gak tukaran, ya kan? Gitu loh. Karena tadi ada hubungan ukhuwah Islami. Ukhuwah Islamiyah kata dasarnya akhi. Akhi itu apa? Persaudaraan dalam keislaman. Maaf ya, ini bukan pamer. Di GNAI segitu banyaknya ulama, nggak ada yang bertengkar soal kapan Ramadan, kapan Idul Fitri, kapan Idul Adha. Nggak ada. Padahal semua banyak ngerti semuanya itu, saya yakin guru-guru saya di situ kok. Karena tahu ini masalah furu'iyah, paham ya? Saya tidak katakan tidak ada yang lebih benar daripada yang satu lagi, ada yang terbenar pendapatnya. Dan saya memilih yang pendapat terbenar, yang saya rojihkan. Tapi tolong kalau mau bersatu dulu kita ke ushuliyah dulu gitu loh. Dan ada yang bertengkar mengenai masalah bahwa zuhur itu 5 rakaat, tidak mungkin, ya kan? Kenapa? Apa pentingnya ini? Apa pentingnya ini? Karena Dajjal sebentar lagi datang. Dajjal sebentar lagi datang. Dan maaf ya, di hadis dikatakan terbanyak pengikut Dajjal adalah dari kaum perempuan. Terbanyak pengikut Dajjal dari kaum perempuan. Yang kedua Yahudi. Nah, saya mau tanya lagi. Tiap hari baca 17 kali ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah aku jalan orang-orang yang diberi kenikmatan. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan engkau kesesatan. Ini tiap hari kita baca mengenai ayat perbandingan agama. Siapa yang dimurkai? Jumhur ulama atau masuk ulama besar Indonesia di Surabaya, yakni Haji B. Arifin, ya, rahimahullah mengatakan yang dimurkai ini Yahudi. Nah, Yahudi ini menurunkan paham sesat kemana-mana sampai maaf ya, sampai Hindu dan Syiah semua itu masih ada bau-bau Yahudi. Siapa yang tersesat? Menurut para ulama adalah kaum Kristen dan Yahudi. Nah, kita punya 124.000 nabi, Pak, Bu, dari awal zaman. Mereka ini politikus, raja, penguasa, pangeran, menteri, pebisnis, organisatoris, tetangga yang baik, bapak yang baik, anak yang baik, keponakan yang baik, sahabat yang baik, dan seterusnya. Ini kita contoh. Dan jauh-jauh deh, kaum salafus soleh, salafus soleh pada dasarnya adalah 3 generasi pertama dalam Islam, yakni para sahabat Nabi, kemudian murid mereka yakni tabi'in, kemudian murid mereka lagi generasi ketiga tabi'ut tabi'in. Kenapa hanya 3 ini yang dijamin terbaik? Karena hadis Rasul mengatakan, aku yang terbaik dalam semuanya adalah yang hidup di kurunku. Kemudian sudahnya. Sudah itu datanglah orang-orang yang tapi tidak percaya. Memang sudah ada perbedaan. Memang Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal itu masuk di golongan generasi 3,5 sampai 4 ke 5. Bukhari dan Muslim adalah murid dari Ahmad bin Hanbal dan Syafi'i. Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal pernah belajar kepada Malik. Mengapa terjadi perbedaan-perbedaan hukum? Karena jarak mereka dulu tidak ada apa yang namanya internet, Pak. Ada hadis yang tidak sampai, ada kitab-kitab yang hilang. Contoh, kita tidak punya sampai detik ini kitab Sahih Syafi'i. Ada atau tidak? Tidak ada. Abu Hanifah ada, Malik ada, Ahmad bin Hanbal kita punya ada. Ada 9 kitab hadis, 3 di antaranya imam. Tapi alhamdulillah Bukhari dan Muslim mencatatnya dari Syafi'i. Gitu loh. Kata orang Syafi'i kitabnya hilang pada saat Mongol menyerbu Abbasiyah. Sebentar lagi saya selesai ya. Jadi saya sudah membahas mengenai baik dan benar dan amalan Syawal dan kemudian juga apa pentingnya Islam iman ihsan. Nah, pantang ada Islam di sini. Saudaraku, tadi ya, barakah dalam langit dan bumi ya. Kau satu-satu. Keluarga kita dulu, takwa. Barakah langit dan bumi. Pak.
Kemudian, ini menarik nih, As-Salat 2 dan 3, jalan keluar dari kesulitan dan rizki, dari arah tidak terduga. Berapa banyak di sini selalu merasakan pertolongan Allah. Teruskan amalanmu. Dihapuskan kesalahan dan lipat gandakan pahala. As-Salat ayat 5. Pahala besar Ali Imran 17172. Qalbunya terang Al-Baqarah 282. Kemampuan Furqan membedakan yang benar dari yang salah, penghapusan dosa Al-Anfal 29 dan banyak lagi. Surga banyak. Jadi takwa ya. Kalau biasa kita ini di depan kita ada kopi enak, ada air enak, kemudian karena kita puasa kita tidak sentuh. Bayangkan ya di Ramadan itu yang halal saja diharamkan oleh Allah sementara ya. Apa maksudnya? Misalnya hubungan dengan suami istri ya. Harusnya nanti kita keluar dari sini mau belok kanan belok kiri lihat lalu lintas. Ini melanggar lalu lintas apa enggak? Misalnya. Oke. Baik Pak. Saya akan tutup. Jadi sudah ya. Kriteria baik dan benar menurut manusia itu bisa berbeda. Yang baik menurut manusia bisa relatif ya. Orang bisa mengatakan ini ganteng, oh ini enggak. Karena ada yang bilang joke-nya cantik itu relatif, tapi jelek itu mutlak. Ini joke ya. Tapi maaf, yang benar pasti baik dan baik menurut manusia belum tentu benar. Nah, yang benar itu adalah menurut Allah dan Rasul-Nya. Itu dah. Karena tadi pembukaan juga dia undang-undang dari sana, Pancasila dari sana. Oke, baik ya. Kemudian muamalah. Muamalah kita bisa lakukan sebaik-baiknya pertama kepada Allah. Kemudian sesama kaum muslimin. Usahakan dalam syariat. Kepada kaum non-muslim. Bisa enggak kita terapkan hukum Islam kepada kaum muslim? Kafir. Ini. Kakak antum pernah memimpin ISMI. Di sidang ISMI datanglah Profesor Safi Antonio. Beliau mengatakan baru kembali dari sidang mengenai anti riba. Beliau mengatakan syariat Islam di sebelahnya beliau adalah perwakilan dari Bank Inggris, ternyata Kristen. Dia tanya, kenapa Anda Kristen Inggris datang ke sini belajar syariat Islam? Begini Pak, riba itu di Bible itu haram Pak. Ada beberapa ayat saya sedikit ada. Tapi hanya kaum muslimin lah yang tahu sampai detail mengenai ditanya kami belajar untuk kepentingan Kristen Pak. Jadi bisa ya, sekarang pendukung ekonomi syariah terbesar mana? Inggris, Jepang, Prancis, Jerman, Swiss, dan hub perbankan syariah ASEAN itu Singapura. Jadi semakin banyak orang menerima Islam. Contoh lagi, ada yang tahu Qailullah? Qailullah apa? Tidur siang, ya. Itu sunnah Nabi enggak? Londo kayak biyen iku turu awan-awan, ya. Tapi sekarang jadi asing kan? Sekarang di Jepang, di Cina semua orang bawa tidur siang bawa ya. Baik, jadi kemenangan itu Fathul Qarib akan dekat. Nah, saya akan hibur antum dengan habis itu kita doa ya. Kayaknya sudah banyak lapar, saya juga. Saudaraku, tadi kalau Ustadz tadi terima kasih ya jazakallahu khair tadi membacakan ulama ya bahwa itu diulang-ulang. Ada lagi yang diulang-ulang oleh Rasulullah kalau hadis ini ulang-ulang soal Jumatan nih. Ya, panjang hadisnya tapi saya singkat ya. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu finnar. Wa dhalalati finnar. Semua bid'ah adalah kesesatan dan semua kesesatan adalah di neraka. Orang zaman dulu ngerti istilah anti TBC, anti tahayul bid'ah khurafat. Bid'ah ini Bapak Ibu, ini hari ini akhir zaman Bu. Semua nabi itu turun sepeninggal mereka syariat diubahlah umatnya. Tolong kita jangan melakukan bid'ah. Bid'ah ini saya tidak akan sebut apa itu nanti banyak perdebatan, tapi intinya bid'ah ini suatu hal yang baru dalam hal pertama ibadah dan akidah. Itu ya. Antum pikir sendiri. Kalau bid'ah ini mic, listrik, ini bid'ah dalam teknologi tidak masalah, teknologi netral. Nah, pesan saya itu kemudian ada satu hadis yang luar biasa hiburan untuk kita. Dua, ya. Ihfazil ilaha yafazka, ihfazil ilaha tajidu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan dapati beliau di hadapanmu. Kemudian min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Setengah dari bukti kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Dan kemudian ni'matani makhbunu fihi ma katsiru minan nas
al-farahu was-sihhatu. Ada dua kenikmatan yang kebanyakan orang merugi padanya, waktu luang dan kesehatan. Tanda-tanda akhir zaman sudah banyak sekali, Ibu, tolong direnungkan Bapak-bapak. Wafatnya Rasulullah, munculnya banyak fitnah ujian, munculnya banyak fitnah dari arah timur, dari Madinah, timbulnya firqah Khawarij, orang-orang yang mudah sekali mengkafirkan orang, membuat menggambarkan orang yang najis, munculnya orang-orang mengaku sebagai nabi. Di Indonesia saja barusan ada orang mengaku nabi, hilangnya amanah, pada saat halang imanah, janji-janji tidak ditepati, masuk mungkin janji kampanye dan lain-lainnya, muncul kaum Ruwaibidah. Ruwaibidah itu orang bodoh yang sok tahu dan ikut campur urusan orang banyak. Yang kata ilmu merajalela kebodohan, banyaknya perzinahan di mana-mana, banyaknya khamr di mana-mana, perjudian di mana-mana, riba di mana-mana, pembunuhan kejam di mana-mana, gedung-gedung tinggi di Jazirah Arabia, semakin banyak gempa di bawah Surabaya ini lempeng gempa besar, Jazirah Arabia semakin menghijau, perang Syam, perang Yaman dan Irak. Syam ini Palestina, Suriah, Lebanon, Yordan dan lain-lainnya. Saya akan tutup dengan satu hiburan. Jadi pada suatu saat Abu Umayyah Asy-Sya'bani radhiyallahu anhu berkata, beliau pernah mendatangi Abu Sya'labah Al-Khushani dan bertanya kepadanya, bagaimana pendapatmu mengenai ayat ini? Ternyata mereka membahas mengenai ayat, tolong dicatat, Al-Maidah ayat 105. Ternyata Rasulullah pernah membahas ini. Maka Rasulullah bersampaikan kepadamu dan aku, dan ini hiburan untuk kita, kata Rasulullah, teruskanlah olehmu untuk selalu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sampai engkau akan menyaksikan satu masa di mana kekikiran itu ditaati. Orang lebih mentaati kekikiran, bakhil, pelit, medit, keduniawian. Hawa nafsu diperturutkan, melebihi Al-Quran Sunnah. Kehidupan duniawi diutamakan. Serta banyak orang-orang muncul terpesona terhadap berbagai pendapatnya sendiri. Maka kata Rasulullah, hendaknya kamu hanya bergaul dengan orang-orang yang searah denganmu dan jadilah orang-orang awam. Sebab setelah zamanmu, zaman para sahabat Nabi itu akan datang satu zaman yang penuh dengan cobaan ketika orang yang memegang teguh agamanya seperti menggenggam bara api. Ketahuilah saat itu terjadi, maka orang yang terus berusaha untuk memegangi agamanya, maka pahalanya 50 kali lipat pahala sahabat Nabi. Bayangkan itu. Ini soalnya ini sahih. Abu Dawud Al-Malahim 4319. Baik, halas. Saya tidak yakin kita bisa menghindari dosa. Saya tidak yakin. Untungnya ada pagi petang ya, Allah kasih ya. Untungnya ada ruku, ada sujud, untungnya ada banyak amal ibadah yang bisa kita lakukan ya. Kata siapa sedekah harus dengan uang? Nah, menyingkirkan batu dari jalan itu sedekah ya. Betul ya? Baik. Kata ulama banyak sekali cara jalan ke surga, tapi sedikit yang melakukannya. Dan Anda sudah the chosen people, sudah pasti masuk surga, tinggal kapan masuk surganya gitu loh. Nah, maka pesan dari Ta'amir, pertama di tantangan akhir zaman ini kita usahakan sama-sama untuk pertama ukhuwah Islamiyah, bersaudara Islam. Kalau tidak ketemu di furu'iyah, ketemu di usuliyah. Kedua, berbuat baik dan benar. Kriteria baik dan benar itu menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Ketiga, bermuamalah. Bermuamalah pertama kali kepada Allah dengan tijarah fisabilillah, berdagang dalam bisnis Allah. Tidak akan rugi perdagangan ini. Kedua, dengan sesama manusia, baik yang muslim maupun yang kafir. Apakah kafir akan menerima prinsip Islam? Kenyataannya sekarang semakin banyak belajar syariat Islam. Bank anti riba, ya, syariat Islam. Orang mengatakan cara membunuh orang paling benar itu kalau hukuman mati ya dipancung. Bukan disetrum, bukan di... Karena ini paling benar sudah Islam ini. Dan ini bukan hal yang aneh. Tapi sebelum kita berdoa, ingat Rasulullah pernah mengatakan, Suba al-ghuraba, beruntunglah orang-orang asing itu. Karena semakin banyak orang-orang yang asing terhadap Islam. Nanti seluruh dunia akan jadi muslim ketika Rasulullah Isa al-Masih dan Imam Mahdi. Tapi itu Dajjal dilepas dulu. Nah ini masalahnya. Semoga kita selamat dari kedatangan Dajjal. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya muqallibul qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Segala pujian kepadamu ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah dari siksaan neraka ya Allah. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Ya Allah, Tuhan pengatur kami, ampunilah kami dan seluruh kaum mukmin muslim, dan permudahlah ya Allah nanti pada saat hari pengadilan, hari perhitungan ya Allah, utamanya orang tua kami dan leluhur kami sendiri ya Allah. Allahumma ansurhum mujahidin wa muslimin fi kulli makan. Berikanlah kemenangan kepada kaum pejuang agama dan muslimin seluruhnya ya Allah, di seluruh dunia, wabil khusus fi Syam, fi Irak, fi Yaman, fi India, fi Pakistan, fi Amerika, fi Eropa, fi Indonesia raya ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berikanlah kepada kami pasangan hidup yang menyenangkan hati ya Allah, tidak membuat stres, tidak membuat kekacauan, firak, perceraian dan lain-lain. Dan jadikanlah anak-anak kami menyenangkan ya Allah, dan jadikanlah kami pemimpin termasuk dalam orang-orang bertakwa ya Allah. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa akhnini bifadlika amman siwak. Berikanlah kepada kami yang halal-halal saja ya Allah, jangan sampai yang haram ya Allah, dan janganlah kami sampai meminta kepada selain Engkau ya Allah. Ya Allah, Allah firlahum warhamhum wa afihim wafwan. Ampunilah orang-orang yang telah mendahului kami ya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu kami, kakek-kakek, nenek-nenek kami, paman-paman semuanya ya Allah, dan kaum teman-teman yang telah mendahului kami ya Allah. Pertemukanlah kami kembali dalam keadaan yang baik dan benar dengan mereka ya Allah. Izinkanlah kami berukhuwah Islamiyah dengan keluarga, dengan saudara, dengan anak, dengan tetangga, dengan teman bisnis, kantor, semuanya dengan kebenaran ya Allah. Izinkanlah kami selamat sebagai ghuraba ya Allah, kaum-kaum yang asing dianggap aneh tapi benar dalam kehidupan ya Allah. Allah, saksikanlah mereka kaum muslimin di hadapanku ini tidak beranjak dari majlis ini ya Allah. Menyimak ayat-ayatmu, dan janjimu adalah mereka yang masuk di dalam masjid rumahmu membahas Al-Quran, saling menasihati satu sama lain, maka engkau akan menurunkan malaikat, dan malaikatlah yang akan mendoakannya ya Allah. Kabulkanlah ayatmu ini ya Allah. Saksikanlah saudara-saudaraku ini, mungkin ada yang ingin membayar hutangnya, ingin menagih hutangnya, ingin husnul khatimah, ingin sembuh dari sakitnya, ingin lebih mengurus bapaknya, ibunya, keluarganya, anaknya, ingin lebih pangkat yang lebih tinggi, sekolah lebih tinggi, ingin umrah, ingin haji, apa yang tersembunyi, ingin jodoh dan lain-lain sembunyi di kalbunya, aku tidak tahu, tapi tolonglah ya Allah, di halal bihalal ini, di niatan baik Syawal ini, ketakwaan kami engkau tambahkan rahmah barakah sesuai janjimu ya Allah, karena ini janjimu dan kami berhak memakai namamu, janjimu sebagai wasilah ya Allah. Muliakanlah ta'mir masjid ini dan masyarakat yang sering ke sini dan tetangga-tetangganya semuanya Allah. Barakahlah kampung ini, kompleks ini. Tambahkanlah barakah, rahmah, inayah, hidayah semuanya, taufik, kemenangan ya Allah. Husnul khatimah semuanya Allah. Ampuni kami, kebodohan kami. Irhamna ya arhamar rahimin. Fansurna al-qawmil kafirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz Abu Zaki Westino mengucapkan banyak terima kasih. Acara kita akhirnya penutup pada pertemuan. Sebelum acara ini berakhir, saya sebagai pembawa acara apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para jemaah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila kita tutup acara